Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Mister Dari, channel pembelajaran informasi, tips, dan trik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang informasi melanjutkan pendidikan dari sekolah menengah atas ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu dunia universitas atau perkuliahan melalui seleksi masuk SNMPTN. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk melakukan like dan subscribe video ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yang pertama akan kita awali dengan apa itu LTMPT. Jadi LTMPT adalah kepanjangan dari Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Adalah lembaga yang menyelenggarakan tes masuk untuk siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Adapun LTMPT menyediakan dua jalur untuk masuk perguruan tinggi, yaitu SNMPTN dan UTBK. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu SNMPTN. Ada 4 hal yang akan dibahas, yaitu yang pertama adalah persyaratan SNMPTN, yang kedua pemilihan program studi, yang ketiga mata pelajaran yang dihitung untuk nilai SNMPTN, dan yang keempat adalah tips memilih program studi. Baiklah, yang pertama kita lanjutkan adalah persyaratan SNMPTN. Jadi untuk syarat pendaftaran SNMPTN terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah persyaratan sekolah dan yang kedua adalah persyaratan peserta didik atau calon mahasiswa. Persyaratan sekolah itu harus dipenuhi oleh sekolah pendaftar, sedangkan persyaratan peserta didik atau calon mahasiswa harus dipenuhi oleh siswa yang ingin mendaftar melalui jalur SNMPTN. Total persyaratannya ada 6, di mana 2 adalah persyaratan sekolah dan 4 adalah persyaratan calon mahasiswa. Yang pertama, pastikan sekolahnya sudah terakreditasi atau sudah terdaftar pada Kemdikbud. Akreditasi sekolah menentukan peluang atau kuota murid yang terdaftar untuk mengikuti SNMPTN. Berikut ketentuan akreditasi yang ditetapkan oleh LTMPT. Untuk akreditasi A mendapatkan 40% siswa terbaik di sekolahnya. Akreditasi B 25% terbaik di sekolahnya, dan akreditasi C mendapatkan 5% siswa terbaik di sekolahnya. Yang kedua, pastikan juga sekolahmu saat mendaftar SNMPTN memperhatikan data-data siswa dengan benar sesuai dengan ketentuan eligible pendaftaran. Jadi, syarat kedua adalah sekolah yang ingin melanjutkan pendidikan melalui jalur SNMPTN harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Syarat ketiga ini merupakan syarat siswa. Yang pertama adalah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perguruan tinggi yang dituju. Ini masing-masing perguruan, antar perguruan itu berbeda-beda, sehingga siswa calon mahasiswa harap memperhatikan ketentuan universitas tujuan masing-masing. Selanjutnya, memiliki NISN dan terdaftar sebagai murid eligible. Eligible yang dimaksud adalah murid tersebut nilai rapotnya masuk dalam peringkat sekolah.
dalam peringkat sekolah ini dikembalikan kepada kebijakan masing-masing sekolah. Biasanya peringkat sekolah ini dapat dilihat dari rata-rata nilai raport yang tinggi atau track record nilai raportnya yang dinilai per semester dan selalu meningkat. Selanjutnya, memiliki nilai rapor dari semester 1 dan semester 5 karena nilai rapor selama 5 semester inilah yang akan dilihat dan dipertimbangkan sebagai penentuan lulus tidaknya SNMPTN. Dan yang terakhir, memiliki portofolio, biasanya jurusan olahraga atau seni yang memiliki ketentuan seperti ini. Namun tergantung dari kebijakan kampus masing-masing. Di seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN merupakan jalur masuk perguruan tinggi yang bersifat akademis. SNMPTN dapat dikatakan sebagai jalur raport atau jalur undangan, akan sering disebut sebagai jalur langit karena banyak sekali kriteria penilaian dalam SNMPTN. Jalur ini merupakan jalur perguruan tinggi yang tidak dikenakan biaya Rp1 pun. Selanjutnya adalah pemilihan program studi di SNMPTN. Yang pertama, PTN yang dipilih dapat memilih jurusan dari 1 atau 2 PTN. Jadi ini tergantung kebijakan kampus masing-masing. Berdasarkan ketentuan SNMPTN 2022, setiap siswa dimaksimalkan dapat memilih jurusan dari 1 PTN atau 2 PTN. Selanjutnya, adapun jika murid tersebut memilih 2 program studi, maka salah satunya merupakan program studi yang berada di PTN atau provinsi asal dengan SMA asalnya. Jika hanya memilih 1 program studi, maka calon mahasiswa dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Selanjutnya, nomor 3, lintas minat atau tidak lintas minat. Ini tergantung dari PTN tujuan apakah bisa menerima calon mahasiswa lintas minat atau tidak, tapi disarankan melakukan pendaftaran tidak lintas minat agar tidak mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Selanjutnya, mata pelajaran yang dihitung nilainya pada SNMPTN. Jadi anggap saja ada 4 jurusan yang umum di Indonesia. Yang pertama jurusan IPA, IPS, Bahasa, dan Sekolah Kejuruan. Tentu saja masing-masing jurusan maka berbeda pula mata pelajaran yang dihitung. Yang pertama, untuk jurusan IPA, mata pelajaran yang nilainya diperhitungkan untuk SNMPTN adalah matematika, wajib, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Sedangkan untuk jurusan IPS, mata pelajaran yang diperhitungkan adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Sedangkan untuk jurusan bahasa, mata pelajaran yang diperhitungkan adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indonesia, antropologi, dan bahasa asing lainnya. Terakhir, untuk sekolah kejuruan yaitu SMK atau Madrasah Aliyah Kejuruan, yang mata pelajaran yang diperhitungkan adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kompetensi keahlian, dan mata pelajaran kejuruan. Jadi untuk sekolah kejuruan, perbedaan jurusan maka berbeda juga mata pelajarannya karena setiap jurusan memiliki mata pelajaran yang berbeda-beda. Tips untuk memilih program studi SNMPTN, yang pertama adalah tentukan minat dan bakat. Jadi minat dan bakat menjadi poin utama dalam pemilihan jurusan. Jangan pernah ikut-ikutan teman atau memilih jurusan yang hanya namanya keren. Misalnya ingin kuliah di hubungan internasional biar kelihatan keren, ketemu orang asing atau bule, terus bekerja sebagai diplomat. Tolong
Jangan berpikir seperti itu karena bisa jadi passion kalian bukan di jurusan hubungan internasional. Cara menentukan minat bakat itu memang susah, tetapi kalau berusaha pasti bisa. Contohnya bisa dilihat dari hobi, melakukan konsultasi ke guru BK atau psikolog, mengikuti tes minat bakat atau cara-cara lainnya. Yang kedua, perhatikan ketentuan penerimaan mahasiswa baru di universitas yang dituju. Sebab ada beberapa universitas tidak menerima murid dari jenis sekolah tertentu. Misalnya di jurusan ekonomi syariah, jalur SNMPTN. Pada Universitas Indonesia, UI tidak menerima murid SMK dari jurusan apapun, akan tetapi menerima anak SMA dari jurusan IPA dan IPS. Sedangkan pada UPN Veteran Jakarta menerima murid SMA dan SMK tetapi hanya dari beberapa jurusan seperti akuntansi. Sedangkan untuk IPB, walaupun jurusan ekonomi syariah IPB termasuk saintek, tapi tetap menerima anak SMK dari jurusan akuntansi. Artinya, perhatikan akreditasi pada jurusan yang dituju, karena semakin tinggi akreditasinya maka akan semakin ketat persaingan yang ada. Yang keempat, mencari tentang keketatan peminat atau bahasa kerennya passing grade atau peluang masuknya. Di beberapa universitas terdapat jurusan yang mempunyai peminat yang sangat banyak. Contohnya ilmu komunikasi misalnya memiliki 3.000 peminat, maka keketatan atau passing grade-nya adalah 1 atau 2%. Artinya setiap siswa mempunyai rasio peluang untuk masuk yang rendah. Jangan begitu jika kalian bisa mempertimbangkan kembali untuk memilih jurusan pada SNMPTN. Karena di SNMPTN hanya bisa memilih dua jurusan, maka urutan pertama itu merupakan jurusan yang diinginkan atau jurusan prioritas dengan passing grade yang lebih kecil, atau sastra Jepang dan pendidikan bahasa Jepang. Didahulukan sastra Jepang. Karena kenapa? Sebab sastra Jepang memiliki keketatan atau passing grade yang lebih tinggi dibandingkan dengan jurusan pendidikan bahasa Jepang. Tips yang keenam dan seterusnya adalah perhatikan nilai minimal rata-rata masuk jurusan tersebut. Walaupun dari setiap universitas tidak memberitahukan secara gamblang, akan tetapi informasi ini bisa jadi pertimbangan untuk memilih jurusan tersebut. Informasi ini banyak beredar dari Google, YouTube, dan sebagainya. Selanjutnya, pertimbangkan UKT atau SPP per semester, serta akomodasi dan sebagainya. Akan tetapi, untuk saat ini ada solusi bisa mendaftar KIP, Kartu Indonesia Pintar, KJP khusus Jakarta, dan biasanya ada penetapan UKT sesuai dengan pendapatan orang tua, tapi hal ini tergantung dari kebijakan kampus masing-masing. Yang kedelapan, perhatikan track record alumni di kampus yang dipilih, sebab alumni juga mempengaruhi peluang untuk masuk kampus yang dituju. Yang kesembilan, jika ada sertifikat lomba atau kegiatan yang dapat ditambahkan, maka tambahkan saja. Sebab sertifikat dapat menambah peluang untuk masuk. Jenis sertifikat yang dapat ditambahkan di SNMPTN antara lain yang pertama adalah sertifikat organisasi, OSIS, MPK, Pramuka, Karang Taruna, dan lain-lain. Lomba seni FLS2N, lomba olahraga O2SN, lomba sains OSN atau cerdas cermat. Kemudian program pertukaran pelajar, lomba baris berbaris. Untuk SMK bisa menggunakan sertifikat keahlian, sertifikat penelitian atau KDMK. Nah, tapi walaupun dapat dimasukkan, tapi sertifikat mengikuti webinar atau seminar itu tidak dapat dimasukkan ke dalam upload sertifikat lomba. Yang terakhir adalah jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Untuk timeline SNMPTN 2022 dimulai dari Desember 2021, di mana pada 28 Desember pengumuman kuota sekolah sudah dibuka. Selanjutnya 17 Januari 2022 penutupan masa sanggah kuota sekolah. Jadi untuk yang Desember dan Januari ini merupakan urusan sekolah, bukan urusan calon mahasiswa. Selanjutnya 1 Desember sampai dengan 8 Februari adalah sosialisasi PDSS, yaitu pangkalan data sumber sekolah. Jadi data dari PDSS inilah yang akan digunakan untuk patokan dalam melakukan pendaftaran SNMPTN. 1 Desember dan 28 Februari dilakukan sosialisasi SNMPTN. 4 Januari melakukan launching kegiatan PMB, dan selanjutnya 4 Januari disusul dengan pembuatan akun LTMPT oleh sekolah dan siswa. Pada 4 Januari sampai dengan 8 Februari dilakukan penetapan nama-nama siswa yang eligible atau memenuhi syarat untuk melanjutkan pendaftaran SNMPTN. Selanjutnya dilakukan dengan pengisian PDSS pada 8 Januari sampai dengan 8 Februari 2022. Pada tanggal 14 Februari dimulai pendaftaran SNMPTN, dan terakhir 29 Maret 2022 ada pengumuman hasil SNMPTN. Are you ready for the college life? We are waiting for you. Di penyediaan informasi bagi tentang penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi murid-murid atau siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.